Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu minyak yang murni. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Keluaran 27 ayat yang ke-20 berkata, "Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala." Sahabatku, perabot-perabot di dalam bait suci atau tabernakel Musa, sekalipun semua itu dibuat dari bahan-bahan pilihan dan dirancang khusus, namun tanpa adanya minyak yang akan menjadi sumber bahan bakar di dalam perabot tersebut, semua perabot itu tidak akan mampu menyala dan bersinar terang. Firman Tuhan kepada Musa dalam hal ini sangat khusus dan terperinci. Tidak semua minyak dapat digunakan untuk menjadi sumber energi yang akan menerangi dan menyinari bait suci. Hanya minyak zaitun tumbuk yang murni yang dapat digunakan sebagai minyak untuk menyalakan penerang-penerang di dalam bait sucinya. Di dalam kitab Imamat 24 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, secara sangat terperinci firman Tuhan bahkan menerangkan tentang minyak yang dapat digunakan untuk menerangi perabot di dalam bait sucinya. Demikianlah firman Tuhan, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala." Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Sahabatku, bukan sekedar disebut sebagai minyak zaitun tumbuk, namun minyak zaitun tumbuk yang tulen. Ketika seorang petani buah zaitun ingin mendapatkan minyak zaitun dari buah zaitunnya, buah zaitun itu akan ditumbuk dan dihancurkan. Lalu diletakkanlah beban berat ke atasnya, sehingga minyak mulai menetes, dan tetesan-tetesan minyak yang menetes dengan sendirinya, itulah yang boleh dipakai sebagai minyak untuk menerangi perabot bait suci. Itulah tetesan minyak murni, terkadang disebut sebagai the virgin oil. Kemudian ampas perasan buah zaitun itu dicampur dengan minyak dan aroma-aroma lain, lalu diperas. Itulah minyak zaitun tingkat kedua yang tidak murni lagi. Hanya minyak zaitun murni atau tulen yang boleh dan dapat dipakai sebagai minyak untuk menerangi perabot-perabot bait suci. Sahabatku, dalam hal yang sama, hidup kita adalah seperti bait suci yang akan menyala terang hanya apabila bagian-bagian seperti layaknya perabot-perabot yang ada di dalam bait suci itu semua didorong dan dimotori oleh minyak tetesan yang murni atau tulen, yang tidak tercampur dengan apapun. Secara spesifik, Tuhan berkata kepada Musa bahwa penerangan di dalam bait suci hanya boleh menggunakan minyak zaitun tumbuk yang murni, yang tidak tercampur, yang dihasilkan dari tumbukan dan menetes dengan sendirinya. Itulah ukuran yang Tuhan nyatakan jika kita melihat kepada hidup kita sendiri. Adakah kita menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan kehendaki?
Adakah hidup kita menjadi saksi dan bukan sekedar bersaksi? Jika belum demikian, cobalah lihat kepada diri kita sendiri, kepada motivasi kita sendiri. Adakah kita telah menggunakan minyak zaitun tumbuk yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun? Sahabatku, minyak yang murni tercipta lewat tekanan atau tumbukan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Tekanan-tekanan itulah yang sering kali justru memurnikan minyak yang akan kita hasilkan. Melalui tekanan yang Tuhan izinkan, motivasi dan sifat-sifat kita akan muncul. Dan disitulah seharusnya terjadi satu keputusan yang sangat penting. Sahabatku, apa yang akan engkau lakukan ketika usaha suamimu sedang terpuruk? Apakah menyalahkan dia, meninggalkannya, atau mengusirnya? Atau duduk berdoa bersamanya untuk meminta hikmat dan pertolongan Tuhan? Itulah kadar kemurnian minyak yang ada padamu. Sahabatku, apa yang akan engkau lakukan ketika sekian lama engkau melayani Tuhan, hidupmu semakin tertekan dalam hal ekonomi, baik itu kehidupan sosial dan sebagainya? Hari-hari seperti saat inilah belajar satu kebenaran ini. Kemurnian motivasi yang ada pada kita, itulah syarat utama untuk bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi tujuan mulianya. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Aku boleh belajar dan mengerti firman-Mu. Murnikan motivasiku ya Roh Kudus, agar aku layak menjadi saksi dan terang-Mu. Amin. Jesus love you and so do I.